Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Alfira dengan NIM 19042094. Baiklah, saya akan mencoba membacakan materi tentang jenis-jenis ASN, tugas dan fungsi aparatur negara. Yang pertama yaitu jenis-jenis ASN. Jenis-jenis jabatan aparatur sipil negara terdiri dari pertama, jabatan administrasi. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan administrasi terdiri dari yang pertama jabatan administrator, yang kedua jabatan pengawas, yang ketiga jabatan pelaksana. Yang kedua jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri dari dua jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian yaitu yang pertama ahli pertama, yang kedua ahli muda, yang ketiga ahli media, yang keempat ahli utama. Yang kedua jabatan fungsional keterampilan, yaitu pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan. Jabatan eksekutif senior berfungsi memimpin dan mendorong setiap pegawai ASN pada instansi dan perwakilan melalui yang pertama, pelaporan dalam bidang keahlian profesional, analisis dan kombinasi kebijakan. Yang terakhir, kepemimpinan manajemen. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan instansi lain. Yang ketiga, keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik ASN. Kedua, fungsi pegawai ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Yang kedua, tugas dan fungsi aparatur negara. Tugas pegawai ASN yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik dan profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang keempat, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Adalah materi yang kedua yaitu menganalisis penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN serta prinsip profesi ASN. Yang pertama yaitu penyelenggaraan manajemen dan prinsip profesi ASN. Kebijakan manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, bertanggung jawab, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, jujur dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja. Pengaturan manajemen ASN terdapat dalam bab 8 Undang-Undang ASN. Berdasarkan pasal 52 Undang-Undang ASN, pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Manajemen ASN meliputi manajemen pegawai negeri sipil atau PNS dan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Manajemen PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, pengkajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Terakhir yaitu perlindungan. Yang kedua, penyelenggaraan manajemen dan prinsip profesi P3K. Dasar hukum manajemen P3K di Indonesia. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi daerah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Disiplin instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap P3K serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin P3K yang melakukan pelanggaran disiplin, jatuhi hukuman disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat dan tidak hormat. Perlindungan yang berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dan bantuan hukum. Yang ketiga itu penyelenggaraan manajemen dan prinsip profesi prajurit TNI.
Pengadaan pegawai negeri sipil pegawai negeri sipil TNI bertujuan untuk menyediakan pegawai negeri sipil TNI yang kuantitas sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh organisasi TNI. Proses pengadaan PNS TNI meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon PNS TNI, pengangkatan PNS dan menjadi PNS TNI, pemerhatian anggota TNI. Yang terakhir yaitu penyelenggaraan manajemen dan prinsip profesi Polri. Dasar hukum pembentukan organisasi Polri: yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian dan kepolisian sektor. Prinsip-prinsip pengadaan PNS Polri. Yang pertama, legalitas, yaitu proses pengadaan CPNS Polri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, bersih, yaitu proses pengadaan CPNS Polri dilaksanakan secara objektif, tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan berdasarkan pada fakta serta hasil seleksi agama, ras, dan golongan. Humanis, yaitu memperlakukan para calon atau pelamar sebagai warga negara Republik Indonesia yang perlu dilayani secara manusiawi selama mengikuti seleksi. Pengadaan PNS Polri Indonesia dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2013 tentang pengadaan CPNS Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas surat informasi pengadaan, kampanye, pengumuman persyaratan pengajuan lamaran, kegiatan penyaringan, pemanggilan pelamar, pengumuman kelulusan setiap tahapan seleksi, pengumuman pelamar yang diterima, pengangkatan CPNS menjadi Polri, pengangkatan sebagai CPNS Polri, penempatan, pembayaran gaji, masa kerja, masa percobaan, dan pemberhentian. Hanya itu dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.